Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Hari ini firman Tuhan, renungan hari ini berjudul Hebatnya Orang yang selalu mengucap syukur pada Tuhan Allah. Hebat setiap orang yang selalu mengucap syukur pada Tuhan Allah. Firman Tuhan yang mendasar diambil 2 Korintus 9 ayat 11 yang demikian bunyinya. Kamu akan diperkaya dengan segala sesuatu, sehingga kamu dapat bermurah hati dalam segala hal, dan menyebabkan ucapan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudaraku, mengucap syukur itu luar biasa untuk iman orang yang percaya. Ucapan syukur sebagai ibadahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi itu, yang pertama, makna ucapan syukur ini. Maknanya apa itu? 1. Bersyukur itu kehendak Tuhan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukur menandakan kesetiaan seseorang pada Allah, karena kehendak Allah itu selalu mengucap syukurlah. Makna yang kedua, bersyukur dalam segala sesuatu. Yakobus 1 ayat 2. Mengucap syukur tetap relevan dalam situasi, dalam penderitaan, dalam krisis, karena kita punya keyakinan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mana yang ketiga? Bersyukur itu adalah kunci untuk mendapatkan damai sejahtera. Karena bersyukur ini mengubah doa firman Tuhan ini dari suatu situasi yang kritis, itu jadi bersyukur karena doa, karena ibadah seorang itu. Bersyukur adalah ibadah. Filipi 4 ayat 6. Kemudian mana yang keempat? Mengakui kebaikan Tuhan Allah. Tidak hanya sementara, tapi kebaikan Tuhan terus menerus diakui bahwa Allah itu baik kepada saya. Mazmur 106 ayat 1. Makna yang kelima, melakukan segala sesuatu itu dengan ucapan syukur. Entah itu kecil atau besar, atau berat atau ringan, dilakukan dengan ucapan syukur pada Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Bagian yang kedua, saudara-saudara, sekarang praktek nyata bagi orang-orang selalu mengucap syukur pada Tuhan Allah itu. Apa praktek seharinya? 1. Mengakui seharinya bahwa dia mengakui bahwa kebaikan Tuhan itu adalah sebagai nafas kehidupan. Bahwa Allah itu selalu baik setiap saat sampai selama-lamanya. Ratapan 3 ayat 22-23. Praktek yang kedua, terus bersyukur kepada Tuhan Allah di tengah tekanan situasi dan kondisi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Praktek yang ketiga, mengganti keluhan-keluhan itu menjadi ucapan syukur. Jadi mengubah keluhan-keluhan pada masa situasi yang krisis, keluhan diganti. Dia bisa mengatakan dalam situasi kritis, situasi, saya tidak takut. Saya akan tetap bersyukur pada Tuhan. Karena di balik penderitaan ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Filipi 4 ayat 6. Praktek yang 4, menghargai hal yang kecil. Mazmur 103, 2.
Bukan berkat-berkat yang besar saja, tapi menghargai berkat yang kecil. Itu pun harus kita syukuri dengan segenap hati kita. Mazmur 103 ayat 2. Kemudian praktek yang 4, tetap bersyukur dalam hal-hal yang negatif. Walaupun melakukan dosa, oh Tuhan kami bersyukur karena dosa sudah diampuni 2000 tahun oleh Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Bagian ketiga, saudara-saudara. Kesimpulannya. Pertama, memiliki damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Kesimpulan yang kedua, mengakui kedaulatan Tuhan Allah. Tidak sementara seterusnya. Karena mengakui kedaulatan Tuhan itu berarti segala kecongkaan, kesombongan diri ini hilang. Karena dia lebih memfokuskan pada Tuhan Allah daripada diri sendiri yang sombong. Kesimpulan yang ketiga, mampu melihat berkat-berkat. Di balik berkat pasti ada yang kebaikan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kesimpulan yang 4, dia menjadi berkat bagi setiap orang. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, saya akan terus berdoa supaya saudara dan saya itu mengambil bagian selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena itu kehendak Tuhan. Ayo kita bersama-sama mengucap syukur. Immanuel. Amin.